Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian peluang dan rumus peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kenapa kita butuh peluang? Seperti yang kita tahu, bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Salah satu contoh yang sering sekali kita gunakan adalah ramalan cuaca. Misalkan, peluang besok hujan adalah 80%. Artinya apa? Artinya kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi, peluang itu untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu itu terjadi, dan kita bisa membandingkannya dengan kejadian yang lain. Rumus peluang. Peluang dilambangkan dengan P, sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat per jumlah total semua kasus. Perhatikan contoh soal berikut. Di giveaway Charles terdapat 10 orang peserta, di mana ada satu pemenang. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Peluang menang di sini jumlah kasus memenuhi syarat. Maksudnya syarat itu apa? Syarat itu adalah ketentuan yang ada pada soal. Nah, tadi kan soalnya peluang menang giveaway Charles, berarti syarat yang kita mau adalah menang. Ada berapa banyak peserta di giveaway Charles? Ada 1. Dibagi dengan jumlah total semua kasus. Nah, di soal tadi di giveaway Charles ada berapa peserta? Totalnya ada 10 peserta. Jadi, peluang menang pada giveaway Charles adalah 1/10. Nah, konsep ini adalah konsep dasar dari peluang. Peluang bisa dituliskan atau dideskripsikan sebagai pecahan 1/10 atau desimal 0,1 atau persentase 10%. Di dalam buku matematika, peluang dirumuskan sebagai P sama dengan NA. NA tadi adalah jumlah kasus memenuhi syarat per NS. NS tadi adalah jumlah total semua kasus. Nah, NS ini juga disebut sebagai ruang sampel. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di contoh soal itu kan ada sebuah kotak yang dimana berisi 2 bola merah, 2 bola kuning, dan 1 bola hijau. Kamu hendak mengambil 1 bola secara acak. Pertanyaannya, berapa peluang memperoleh? Yang pertama, bola merah. P sama dengan NA. NA tadi adalah jumlah kasus memenuhi syarat per NS, jumlah total semua kasus. Jumlah kasus memenuhi syaratnya tadi kan bola merah ada 2 per, sedangkan jumlah total semua kasus di mana dalam kotak itu terdapat 5 bola, jadi dituliskan 5, 2/5, jadi hasilnya adalah 0,4. Selanjutnya bola kuning. Bola kuning juga sama seperti bola merah, NA per NS sama dengan 2/5, hasilnya 0,4. Selanjutnya bola hijau. Bola hijau P sama dengan NA per NS sama dengan, nah di dalam sebuah kotak itu jumlah kasus memenuhi syarat bola hijau adalah 1 per, nah jumlah total semua kasus dalam kotak itu ada 5 bola, jadi 1/5, hasilnya adalah 0,2. Nah, sekarang konsep peluang yang kedua. Sekarang kita lihat peluang bola merah dan peluang bola hijau. Peluang terambil bola merah 0,4, peluang terambil bola hijau 0,2. Sekarang, jika kita bandingkan 0,4 jelas lebih besar dari 0,2. Artinya adalah peluang kita memperoleh bola merah lebih besar daripada peluang memperoleh bola hijau. Jika peluang sebuah kejadian itu semakin besar, maka kejadian tersebut semakin mungkin terjadi.
Nah, jadi jika saya tanya lebih mungkin mana jika kalian mengambil bola merah atau bola hijau, jawabannya adalah bola merah. Kemudian perhatikan hal ini. Peluang bola merah 0,4, bola kuning 0,4, dan bola hijau 0,2. Apa yang terjadi jika saya jumlahkan semuanya? 0,4 ditambah 0,4 ditambah 0,2, hasilnya adalah 1. Konsep dasar ketiga dari peluang adalah jumlah peluang dari semua kasus yang ada itu sama dengan 1. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Bila PA adalah peluang kejadian A dan PA pangkat C adalah peluang kejadian bukan A, PA pangkat C dibaca komplement kejadian A, maka berlaku hubungan PA ditambah P komplement kejadian A sama dengan 1. Sehingga peluang komplement suatu kejadian dapat dituliskan PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. 2 buah dadu dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. Kalau kita mencari mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4, ada banyak. Jadi untuk menyelesaikannya, kita cari jumlah mata dadu yang tidak lebih dari 4. Karena jumlahnya lebih sedikit. Kejadian A adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 3,1. Di sini diperoleh banyak kejadian A adalah 6 dan peluangnya NS nya banyak uang sampel, ada 2 dadu, mata dadu ada 6 dan ada 2 buah dadu, sehingga banyak titik sampel ada 6,2 yaitu 36. Sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA nya 6, NS nya 36, sehingga 1/6. Terus kita cari peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4. PA komplement sama dengan 1 dikurang peluang A sama dengan 1 dikurangi 1/6, sehingga hasilnya adalah 5/6. Jadi peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4 adalah 5/6. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Dari kantong diambil 2 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang yang diambil keduanya bukan bola berwarna putih. Untuk menyelesaikannya, kita cari jumlah bola. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dari 7 bola diambil 2 bola sekaligus. Diperoleh sehingga NS adalah kombinasi dari 2 dan 7, yaitu 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurang 2 faktorial.
kombinasi NS nya adalah 21. Kemudian kita mencari kejadian terambilnya dua bola berwarna putih. NA banyak kejadian A, yaitu kombinasi 2 dan 3, yaitu 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial, yaitu banyaknya kejadian A dengan 3, sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS adalah 3/21, yaitu 1/7. A komplement adalah kejadian terambilnya keduanya bukan bola berwarna putih. Peluang A komplement adalah 1 dikurang PA, yaitu 1 dikurang 1/7, yaitu 6/7. Jadi peluang terambil keduanya bukan bola berwarna putih adalah 6/7. Saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Ini dia contohnya. PA atau B sama dengan PA plus PB, di mana PA atau B merupakan peluang kejadiannya A atau B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dua dadu dilempar. Peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 atau 11 adalah. Biasanya untuk saling lepas, ciri-ciri terdapat kata atau. Dadu 1 ditambah dadu 2 sama dengan 10. Kita akan cari mata dadu yang jika dijumlahkan hasilnya 10. 46, 55, 64. Kemudian jumlahnya 11. 56, 65. PA merupakan peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10, yaitu 3, sehingga peluang A sama dengan 3/36. Untuk PB peluang jumlahnya 11, yaitu 2/36, sehingga PA atau B sama dengan 3/36 plus 2/36 sama dengan 5/36. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan sebaliknya. PA dan B sama dengan PA dikali PB, di mana PA dan B merupakan peluang kejadian A dan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu ialah pada koin dan pada dadu. Keduanya tidak saling pengaruhi sehingga saling bebas. PA peluang munculnya gambar pada koin, yaitu 1/2. Kemudian PB peluang munculnya mata dadu ganjil pada dadu, yaitu 3/6. Banyak ruang sampel satu dadu ya 6, ganjilnya 3, yaitu 3/6 sama dengan 1/2. PA dan B sama dengan setengah dikali setengah, yaitu 1/4.